welcome back to my channel. Ketemu lagi, aku akhirnya bikin video lagi setelah berapa hari, berapa bulan, berapa minggu ya nggak bikin video karena lagi mager banget. Yang mau aku bahas hari ini adalah tentang penipuan-penipuan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Nah, ini tuh juga penipuan-penipuan atau kasus-kasus kriminal di dunia digital, di media sosial maupun di dunia digital lainnya yang dialamin sama aku sendiri atau sama teman-teman aku dan kerabat aku atau saudara aku. Nah, oke, langsung aja simak ya. Yang pertama adalah penipuan yang berkedok pembeli di online shop. Nah, ini hati-hati banget sama orang-orang yang punya online shop, apalagi yang baru-baru aja ini yang bikin online shop, yang belum tahu pasti nanti rawan banget dia jadi sasaran modus penipuan pembeli online shop. Jadi pertama mereka gini, kita posting produk nih, jualan kita ya online shop ya. Habis itu ada si pelaku ini pura-pura beli di kita. Jadi dia chat kita, WA kita ataupun DM kita, habis itu dia bilang, "Oke Kak, aku tertarik sama ini, aku beli yang ini." Nah, ini aku sendiri yang pengalaman aku sendiri ya. Jadi aku sendiri yang kena sama orang ini, sama modus penipuan pembelian online shop ini. Jadi mereka itu bilang mau beli barang di aku, itu barangnya itu baju ya, aku tuh jualan baju. Habis itu dia langsung beli aja gitu, nggak pakai nawar, nggak pakai nanya apa-apa. "Oke Kak, aku mau yang ini, yang warna ini," kayak gitu. Nah, habis itu setelah totalan aku kasih ongkirnya, aku lupa sih ongkirnya kemana waktu itu. Dia bilang, "Oke Kak, nanti aku mau transfer," gitu. Nah, pas dia bilang mau transfer, dia minta 16 kode ATM aku. Nah, aku mikir nih, buat apa dia transfer perlu 16 digit kode ATM? Padahal transfer kan harusnya cuma butuh nomor rekening aja ya. Cukup nomor rekening aja, itu udah cukup. Tapi dia bilangnya karena nggak bisa transfer ke ATM, karena rumahnya jauh dari ATM, jadi dia pakai aplikasi, nggak tahu itu nama aplikasinya apa, dia butuh 16 kode ATM aku. Nah, udah curiga dong aku, nggak mungkin karena aku udah berapa tahun bisnis online shop ini dan nggak pernah ada yang minta kayak gitu. Akhirnya aku cuma pura-pura semendia, "Oke Kak, kalau gitu aku tunggu aja kapan Kakak bisanya ke ATM," kayak gitu. Dia tetap ngulur waktu. "Aku ini lama Kak, dari ATM rumahku jauh banget dan aku nggak bisa keluar sekarang, nggak tahu kapan bawa keluar." "Ya udah, kalau Kakak nggak bisa keluar ya udah aku tunggu sampai Kakak keluar, aku kirim barangnya ini, nggak apa-apa," aku bilang gitu. Tapi sampai beberapa hari dia tetap nggak transfer, dia malah kirim bukti screenshot saldo di aplikasinya itu tadi yang dia bilang butuh 16 digit kode ATM aku. Dia kirim screenshot dan nominal saldonya itu sekitar 5 juta sekian gitu. Nah, setelah aku browsing ternyata aku browsing pakai gambar aplikasi itu tadi, ternyata udah banyak banget orang yang ngepost aplikasi itu tadi yang bener-bener saldonya sama persis kayak itu. Jadi fix itu penipuan yang berkedok pembelian di online shop. Jadi untuk orang-orang yang mungkin belum tahu, itu harus hati-hati karena kalau mereka mau transfer, mereka cukup pakai nomor rekening aja, nggak pakai butuh nomor di ATM kita. Karena itu bisa aja nanti dia pakai ATM kita untuk di aplikasi misalnya mobile banking dan lain-lain, nanti bisa dikuras saldonya kita seperti itu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ini juga aku sendiri yang mengalami, yaitu adalah penipuan berkedok pemenang Shopee. Nah, ini pertamanya aku dapat telepon dari WA. Nomornya aku lupa namanya berapa, pokoknya nomornya nggak cantik-cantik banget gitu ya. Dia nelpon aku di WA pakai DP-nya itu DP Shopee. Dia telepon bilang kalau aku menang dari undian Shopee dan akan ditransfer Shopee Pay. Nah, aku disuruh login dulu ke Shopee aku, kan aku udah login. Habis itu dia bilang akan transfer nominal sekitar 1.500.000 ke Shopee Pay aku. Tapi dia harus ngirim OTP yang masuk ke nomor aku ke dia. Jadi dia telepon aku, habis itu dia bilang, "OTP-nya Kak bisa dikirim dulu Kak," gitu. Loh Kak, buat apa ngirim OTP? OTP kan tuh khusus buat aku sendiri, buat aku login di WA aku sendiri, di Shopee aku sendiri, ngapain aku kirim ke dia gitu. Tapi dia maksa, "Mbaknya ini mau hadiah nggak sih?" gitu. "Ya udah, ambil aja hadiahnya kalau gitu," bilang gitu. Habis itu aku blokir dia nomornya karena dia ganggu terus, telepon terus bilang kalau ini udah mau ditransfer Kak hadiahnya, coba kirim OTP-nya dulu gitu. Tapi karena aku gak gubris, akhirnya aku blokir nomornya. Dia malah sempet juga hubungin aku pakai nomor yang lain, tapi tetap aku gak gubris karena udah pasti dong OTP itu kan buat kita sendiri ya.
OTP itu adalah one time password yang digunakan untuk kita masuk ke suatu aplikasi untuk keamanan, dan itu nggak boleh siapapun tahu, pihak bank pun sendiri nggak boleh tahu itu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian ngasih OTP ke orang lain, apalagi orang yang belum dikenal, yang ngaku-ngaku dapat hadiah lah atau apalah, jangan sampai tergiur. Oke, setelah itu yang ketiga, penipuan yang ketiga adalah penipuan dengan penipuan dengan cara membajak akun media sosial, baik itu Facebook, Twitter, atau dan lain-lain, dan Instagram. Nah, ini yang kejadian tuh di teman aku sendiri. Teman aku tuh misalnya ada 2 teman ya. Teman aku satunya tuh Facebooknya dibajak sama orang. Nah, Facebooknya yang dibajak ini tadi nge-DM di Facebook temanku satunya, bilang kalau minta ditransferin pulsa, kalau nggak salah. Minta ditransferin pulsa. Tapi teman aku ini tadi udah lama banget nggak kontak. Akhirnya mereka coba cari WA-nya, nggak ada. Terus habis itu nanya, ini beneran kah si A yang minta gitu? Iya kok, aku beneran, aku si A. Akhirnya dia minta video call. Di video call di reject, di telepon juga di reject. Akhirnya bener-bener temanku yang satunya tadi nyari info, akhirnya ketemu kontaknya sama teman si B ini tadi yang Facebooknya dibajak. Ternyata bener, Facebooknya itu udah lama banget gak dibuka dan dia nggak tahu, lupa passwordnya kayak gitu. Nah akhirnya si A ini yang di DM sama penipu tadi itu malah ngerjain dia. Oke kak, udah aku kirim pulsanya, kok nggak masuk ya? Iya, aku kirimnya pakai surat Yasin biar kakak jadi tobat kayak gitu. Nah itu hati-hati juga sama teman-teman yang mungkin udah lama nggak kontak terus tiba-tiba dia kontak dan minta bantuan, mungkin minta pulsa, minta transfer uang atau apapun itu. Kalian harus confirm dulu, minta kontaknya ke teman-teman yang lain, siapa tahu itu penipuan seperti yang dialami sama teman aku tadi. Oke, itu tadi yang ketiga ya. Yang keempat adalah seperti yang dulu udah pernah ya, SMS minta transfer karena kontrakan dan lain-lain. Nah ini pernah ibu aku sendiri yang belum kena sih, cuman di WA disuruh transfer ke nomor bapaknya karena bapaknya lagi butuh pulsa, lagi di kantor polisi atau apapun itu. Sedangkan ibuku sendiri bapaknya udah nggak ada, udah meninggal, udah almarhum, dan itu udah bener-bener ya hati-hati ya. Kalau kita pas itu kan pas kebetulan yang ibu aku udah bapaknya udah nggak ada. Dan kalau kita yang misalnya yang masih orang tuanya masih lengkap atau mungkin saudaranya yang minta, kan kita khawatir ya, apa benar ini saudaraku ada di sini gitu. Jadi hati-hati, harus dikonfirmasi dulu ke kerabat yang lain. Itu juga sama yang pernah terjadi di dulu aku waktu kerja pertama di bos aku itu, ada telepon juga bilang kalau Pak, ini anaknya lagi jatuh di sekolahan, ini sekarang lagi di rumah sakit dan butuh biaya kayak gitu. Terus aku mikir, loh ini bos aku tuh anaknya masih bayi, belum sekolah, terus gimana dia bisa jatuh di sekolahan gitu kan. Yaitu penipuan mungkin yang random banget ya, dia ngirim sasarannya random banget, jadi nggak tahu nanti yang kena sasaran yang mana, yang mungkin yang lagi apes mungkin nanti bisa jadi sasaran itu tadi. Jadi semuanya harus hati-hati, waspada, jangan lupa dikonfirmasi dulu ke kerabat terdekatnya. Kemudian yang kelima ya, tadi keempat, yang kelima adalah yang juga teman aku sendiri yang kejadian tentang penipuan kartu kredit. Jadi teman aku itu ditelepon, atau dia pakai bank apa gitu aku lupa. Dia ditelepon dari orang yang ngaku-ngaku dari banknya itu tadi, misalnya bank A ya, bilang kakak ini ada transaksi di di salah satu toko lah ya, e-commerce ya. Apa transaksi benar dengan nominal segini gitu. Nah teman aku nggak merasa dia transaksi di itu tadi. Oh bukan kak, itu bukan aku. Oh berarti ini ada penyalahgunaan kak di kartu kredit kakak, bisa dibantu untuk pemblokiran aja kak gitu. Terus dia bilang, oh iya kak boleh, nggak apa-apa kayak gitu kan. Namanya temanku kan mungkin dia takut ada penyalahgunaan kartu kredit. Akhirnya dia dia mau blokir kartu kreditnya kayak gitu. Kemudian dia dikirimi email katanya sama si penipu itu tadi yang mengatasnamakan bank, minta untuk dikasih 2 link. Link yang pertama adalah untuk blokir kartu kredit, yang kedua adalah untuk pembatalan transaksi. Nah anehnya dia aku kasih lihat gini, coba aku lihat linknya kayak gimana gitu. Terus dikirim linknya ke aku buka linknya, ternyata linknya itu adalah
dia harus mengisikan nama, nomor email, nomor telepon, kemudian nomor kartu kredit sama nomor CVV. CVV itu nomor di belakangnya kartu kredit yang ada 3 digit itu kan untuk transaksi. Itu disuruh input kan juga. Terus link yang kedua adalah link pembatalan transaksi. Nah, di link itu dia harus memasukkan nominal dan juga OTP, one time password juga. Jadi aku bilang ke temanku, nggak mungkin lah ini kalau bank kayak gini. Bank itu nggak pernah minta nomor CVV dan nggak pernah minta OTP ya. Jadi itu tadi 2 hal yang penting banget untuk kita tahu. Kalau nomor di belakang kartu ATM maupun kartu kredit sama OTP itu bener-bener rahasia pribadi, hanya kita sendiri yang tahu, pihak bank pun nggak boleh tahu. Nah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar aware kalau semua itu benar-benar data pribadi kita. Jadi nggak boleh ada orang yang tahu, karena biasanya juga bank selalu wanti-wanti jangan menyerahkan OTP ke nomor yang tidak dikenal atau ke orang yang tidak kenal, orang asing maupun petugas bank yang minta OTP, karena itu benar-benar pribadi dan rahasia. Oke, itu tadi beberapa kasus penipuan yang akhir-akhir ini meresahkan dari teman aku, ada yang saudara aku, ada yang ibu aku juga kena, dan aku sendiri. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga semuanya lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi supaya data-data kita dan juga supaya kita lebih hati-hati, nggak terjerumus ke penipuan-penipuan itu tadi, supaya kita lebih hati-hati aja kayak gitu. Mungkin ada kerabatnya, temennya, atau biasanya orang tua ya yang kurang aware, kurang tahu, nanti takut atau mungkin mereka khawatir kayak gitu. Kita harus edukasi juga biar kita sama-sama aman dan sama-sama terhindar dari penipuan-penipuan seperti itu. Oke, itu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Nanti mungkin kalian bisa kasih support, like, komen, atau share dan juga subscribe, jangan lupa. Terima kasih, dah.